Penjumlahan vektor tidak sama dengan penjumlahan skalar, karena vektor selain memiliki nilai juga memiliki arah. Vektor yang diperoleh dari penjumlahan beberapa vektor disebut dengan vektor resultan. Contohnya, kita pergi ke timur sejauh 40 km, lalu berhenti sejenak. Kemudian perjalanan selanjutnya adalah 35 km ke arah timur lagi. Maka resultan perpindahan kita adalah 40 ditambah 35 sama dengan 75. Kasus kedua, setelah kita bergerak ke arah timur sejauh 45 km, kita perlu kembali lagi ke arah barat sejauh 10 km. Maka relatif dari tempat awal, perpindahan kita adalah 45 dikurangin 10 sama dengan 35 km. Dari kedua contoh ini, jika dirumuskan secara matematis, besar resultan vektor R saat vektor A dan B searah adalah R sama dengan A plus B, dengan arah vektor R searah dengan vektor A dan B. Jika vektor A dan B berlawanan arah, maka besar vektor R adalah R sama dengan A minus B, dengan arah vektor R searah dengan vektor yang terbesar. Kita pergi ke arah timur sejauh 60 km, lalu ke arah utara sejauh 80 km. Maka untuk menghitung besar resultan R, bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu R kuadrat sama dengan 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat sama dengan 10.000, yaitu 100 kuadrat. Maka R adalah 100. Dan untuk arahnya, kita menggunakan rumus tan sama dengan Y per X sama dengan 80 per 60 sama dengan 4 per 3. Maka sudutnya adalah 53 derajat. Simpulannya, untuk dua vektor A dan B yang saling tegak lurus, vektor resultan R bisa dihitung dengan rumus Pythagoras. Dan arahnya, tan B per A dengan arah terhadap vektor A. Vektor A dan B mengapit sebuah sudut seperti ditunjukkan pada gambar ini. Maka, untuk mendapatkan vektor resultan R, bisa digambarkan dengan menggambar pangkal vektor B pada ujung vektor A, sehingga didapatkan gambar seperti ini. Untuk menghitung vektor R, kita bisa memakai bantuan dari vektor bayangan C dan D. Dengan dalil Pythagoras, kita mendapatkan R sama dengan akar dari A plus C kuadrat ditambah D kuadrat. Selanjutnya, dengan dalil Pythagoras pada segitiga kecil BCD, kita dapatkan C kuadrat tambah D kuadrat sama dengan B kuadrat. Dan dari trigonometri, kita bisa menghasilkan cos theta sama dengan C per B, maka C sama dengan B cos theta. Sehingga besar resultan vektor R menjadi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Vektor minus B adalah vektor yang memiliki besar yang sama dengan vektor B, tapi arahnya berlawanan 180 derajat. Jadi jika digambar, vektor A minus B menjadi seperti ini. Selisih vektor dengan resultan R ditulis R sama dengan tanda mutlak A minus B. Secara analisis, rumus yang digunakan sama seperti sebelumnya, tetapi sudut theta menjadi 180 minus theta. Dalam trigonometri, cos 180 minus theta sama dengan minus cos theta. Sehingga persamaannya menjadi R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat minus 2AB cos theta. Untuk menggambar beberapa vektor yang ingin dijumlahkan, kita hanya perlu menggambar satu persatu vektor dengan menyambungkan titik ujung vektor pertama ke titik pangkal vektor yang berikutnya. Vektor resultannya adalah vektor dengan titik pangkal yang sama dengan vektor yang pertama dan titik ujungnya berhimpit dengan vektor yang terakhir. Jadi jika ada vektor A, B, C, resultannya akan menjadi seperti ini, yaitu R sama dengan A plus B plus C. Jika vektor yang jumlahkan pada vektor akhirnya bertemu dengan titik pangkal vektor yang pertama, maka disebut dengan vektor 0. Maka secara matematis, R sama dengan A plus B plus C plus D sama dengan 0. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smarterindo@yahoo.com atau bisa ke Facebook atau ASFM.